wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, bila khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali lanjutkan pengajian rutin kita ngaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan surat Shad. Terakhir kemarin yang kita baca ayat 61. Ayat 61 dan beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang perseteruan atau pertengkaran ahlun nar, pertengkaran para penghuni neraka. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka, orang-orang yang termasuk ashabun nar, mereka masuk ke dalam neraka gelombang per gelombang. Jadi ada gelombang pertama. Gelombang pertama itu para pemimpinnya, seperti Fir'aun, Abu Jahal, itu gelombang pertamanya. Kemudian gelombang kedua ada para pengikutnya. Jadi pimpinan dulu, setelah itu pengikutnya. Pengikutnya kemudian dikirim, pengikutnya kemudian dijorokin ke neraka. Gak dijorokin juga sih. Kadang-kadang gak perlu dijorokin, dia lari sendiri. Ya orang disapu bersih, orang ya pengen diganden atau pengen dihantam pakai alat sama sebagai zabaniyah, dia kabur sendiri, akhirnya masuk ke neraka. Gelombang kedua. Nah, ketika gelombang demi gelombang datang, yang duluan sampai ke neraka ini mereka antum la marhaban bikum, katanya. Kata mereka yang datang lebih dulu ketika menyambut orang-orang yang datang belakangan, mereka masalah ini orang-orang bikin sempit nerakanya, makin kagak enak tempatnya. Kata yang baru datang, kalian yang bikin sempit, kalian yang dulu mengajarkan kami, yang dulu gara-gara kalian, akibat kami mengikuti kalian, maka kami jadi penduduk neraka, jadi penghuni neraka. Mereka saling berseteru, mereka saling bertikai di dalam neraka itu. Jadi tentu tidak ada kenyamanan. Bukan berarti kalau di dunianya sama-sama ahli maksiat atau sama-sama orang kafir, ntar di sana di neraka kompak gitu, sama-sama kafir di neraka terus sama-sama demo, enggak. Tetap mereka pada berantem. Kalaupun di dunia kelihatannya satu, kalaupun di dunia kelihatannya mereka kompak, itu semu, itu semuanya sebenarnya tidak nyata. Sebenarnya mereka itu tetap bertikai, berseteru, jadi tidak satu hati mereka. Nah, di neraka juga demikian. Para penghuni neraka ini saling bertikai. Ketika satu gelombang datang disusul dengan gelombang lain, maka mereka ini bertikai satu sama lain di dalam neraka ini. Ini adalah orang-orang kafir. Nah, pada ayat yang berikutnya masih melanjutkan tentang
omongan orang-orang kafir, omongan para penghuni neraka ketika mereka sampai ke dalam mereka. Ini ada pembicaraan di ayat ke-62 yang akan kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qalu ma lana la nara rijala ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقالوا, dan mereka berkata, yang dimaksud mereka ay kufaru Makkah, maksudnya orang kafir Makkah berkata, wahum finnar, sedangkan mereka sedang berada di neraka. Orang kafir Makkah yang ada di neraka ini berkata, malana, mengapa kami la naro, kami tidak melihat rijalan, orang-orang kunna na'udduhum, yang dulu kami anggap mereka fid dunya, di dunia kami anggap minal asyrari, termasuk orang-orang buruk, termasuk orang-orang jelek. Attakhadnahum sukhriyan, apakah kami telah menjadikan mereka sukhriyan sebagai bahan olok-olokan. Bidhammisin wa kasriha, bisa dibaca attakhadnahum sukhriya atau attakhadnahum sikhriya, boleh dua, boleh sukhriya, boleh sikhriya. Kunna naskharu bihim, maksudnya dulu kami naskharu, mengolok-olok, bihim mereka, fid dunya, di dunia. Wal ya'u lin nasabi, ibiyaknya di sini adalah ya untuk nisbat. Ai amafqudunahum, maksudnya apakah mereka dihilangkan, ya hum mereka. Amzagot atau condong malat, maksudnya berpaling, anhum dari mereka, al absaru penglihatan. Falam narohum, maka kami tidak bisa melihat mereka. Hum fuqaraul muslimin, mereka adalah orang-orang fakir muslimin, orang-orang fakirnya golongan orang Islam. Ka'ammar, seperti Ammar bin Yasir, wa Bilal, dan Bilal, wa Suhaib, dan Suhaib, wa Salman, dan Salman. Inna dzalika, sesungguhnya itu semua, la haqqun wajibun wuquhu, maksudnya sesuatu yang pasti terjadi. Takhosumu ahlin nari, apa takhosumu ahlin nari, pertikaian para penghuni neraka. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Masih menceritakan tentang pertikaian para penghuni neraka. Ahlun nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, di sini disebut sebagai kufar Makkah, orang-orang kafir Mekah. Sebenarnya yang dimaksud bukan hanya orang kafir Mekah, tapi semua orang kafir. Semua orang kafir itu nanti menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka. Kalau udah ahlun nar, saudara, kalau udah disebut sebagai ahlun nar, ahlinya neraka, berarti dia tetap di situ. Tetap, karena dia penghuninya, udah ahlinya atau udah penghuni neraka. Nah, adapun orang-orang usatul mukminin atau orang-orang Islam yang maksiat, masuk juga neraka, tapi tidak disebut sebagai ahlun nar. Sebutnya sebagai orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena kelalaian mereka, tapi tidak disebut sebagai ahlun nar. Nah, kalau di sini disebut sebagai ahlun nar atau ashabun nar. Ashabun nar, orang-orang kafir, ini masuk dalam neraka. Imam Jalalain menafsirkan yang dimaksud dengan mereka adalah kafir Mekah. Mereka berkata maksudnya orang-orang kafir mereka, orang-orang kafir Mekah. Sebenarnya bukan hanya orang kafir Mekah, tapi orang yang kafir dimanapun, dan waktunya bukan hanya saat itu. Orang-orang kafir di negeri selain Mekah pun seperti itu. Siapa itu orang kafir? Orang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada risalah atau nubuwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia harus ambil dua-duanya nih Pak, harus ambil dua-duanya, harus ambil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga harus ambil Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ada orang yakin, iman, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi waktu ditanya, percaya bang kalau Muhammad utusan Allah? Saya nggak percaya. Kafir, kafir dia. Ada orang Tuhannya sama-sama Allah, menyembahnya hanya Allah saja, tetapi begitu ditanya Al-Quran, percaya bang kalau Al-Quran itu kitab suci,
yang bawa adalah Nabi Muhammad, nggak percaya saya mah percaya Allah aja, kafir dia. Ini yang disebut dengan kafir. Nah, orang-orang kafir ini orang-orang yang nanti disebut sebagai ahlun nar. Ada banyak macamnya. Ada orang-orang kafir min ahlil kitab, mereka punya akidah atau punya keimanan kepada Allah, iman, tetapi mereka ingkar kepada nabi-nabi tertentu, termasuk ingkar kepada Nabi Muhammad, maka termasuk kafir juga, maka ahlun nar juga. Meskipun sebutannya sebagai ahlul kitab, orang yang punya kitab, tapi karena tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, maka disebut sebagai orang kafir. Tempatnya di neraka. Ini yang namanya orang kafir, ingkar kepada kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini jenis kafir yang pertama. Jenis kafir yang kedua, ada yang memang bukan hanya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Jadi dia menganggap di samping Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain, ada berhala-berhala, ada pohon yang dia sembah, pohon rengas, apa pohon beringin, dikasih kopinya pahit, sama ancak, pokoknya apa aja isinya, lemper kasih. Nah, ini juga termasuk orang-orang musyrik namanya. Ada kafir min ahli kitab, ada kafir dari golongan musyrik. Orang musyrik ini menyekutukan Allah. Dan itu jelas. Jadi walaupun ahlul kitab, walaupun dia punya kitab Taurat, dia punya kitab Injil, tapi kalau dia ingkar kepada nubuwah Nabi Muhammad, ingkar kepada risalah Nabi Muhammad, tetap kafir. Atau orang yang menyekutukan Allah, kafir juga. Ini dua jenis kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi, satu al-kitab, wal musyrikina, dan musyrik. Jadi kafir ada dua macam di sini. Orang kafir yang ahlul kitab, dia punya kitab samawi atau langit, kitab Injil, kitab Taurat, tapi dia ingkar kepada Nabi Muhammad, kafir. Atau dia orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Satu lagi, ada orang kafir yang disebut dengan kaum dahriyah, atau kaum yang menganggap bahwa Tuhan nggak ada, ateis. Jadi menganggap alam semesta ya ada begini aja. Yang nyiptain siapa? Ya dia menciptakan diri dia sendiri. Alam semesta ada begitu aja, tidak ada yang menciptakan. Jadi Tuhan ada nggak? Tuhan tidak ada. Alam semesta bekerja dengan sendiri. Ini juga kafir juga. Namanya ateis. Kadang disebut sebagai mulhidun atau mulhidin. Ini orang kafir. Nah, mereka ini ahlun nar. Setiap orang kafir, saudara, itu pasti punya olok-olokan. Pasti orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, ini jadi bahan ejekan dia. Di dunia pasti diejek. Tuhan apaan? Orang nggak ada Tuhan, kata orang ateis. Atau orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad. Masa iya yang namanya Nabi, anak yatim, mana miskin, pengikutnya juga orang-orang miskin semua, dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan ejekan. Di dunia orang-orang kafir ini, baik kafir Mekah maupun kafir manapun, yang melihat ada orang beriman, kemudian orang iman itu, orang Islam itu dijadikan olok-olokan, ejekan buat mereka. Ini mereka nanti di neraka bingung. Di neraka kata mereka, malana la nara rijalan na'udduhum minal asyrar. Ini mana orang-orang jelek nih? Orang-orang yang dulu ngaji mana kok nggak ada di neraka? Orang-orang yang dulu iman kepada Muhammad, orang-orang yang dulu iman kepada Allah, mana tuh orang-orang jelek semua? Orang pada miskin, kadang-kala ya nggak makan berhari-hari, mana bau, mana segala macam. Karena memang orang-orang yang ikut Nabi Muhammad pada waktu itu kebanyakan hamba sahaya. Mana ini orang-orang jelek kok nggak ada di neraka? Kata orang kafir itu, malana lana rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Dulu kami jadikan mereka sebagai bahan olokan. Mana mereka kok nggak ikut masuk neraka? Apakah mata kami, kata orang kafir itu, apakah mata kami ini kemudian buta, atau mata kami kotor, mata kami nggak ngelihat lagi sehingga nggak ngelihat mereka ada di neraka ini? Nah, sejatinya memang orang-orang mukmin atau orang Islam nggak masuk neraka. Makanya mereka yang jadi bahan olokan
bahan ejekan di dunia, yakni orang Islam dicariin sama orang kafir. Mana itu orang-orang yang kalah, orang-orang pecundang yang dulu jadi bahan ejekan, yang dulu kami olok-olok, kok gak ada di neraka? Ini kata orang-orang kafir. Siapa contohnya di sini? Imam Jalalain menyebutkan contoh orang-orang fakir muslimin, diantaranya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Dia budak. Ammar bin Yasir, dia budak, bapaknya dibunuh karena ikut agama Nabi Muhammad, masuk Islam, dibunuh bapaknya. Ibunya juga dibunuh, bapaknya direbus. Saat itu ibunya ditusuk. Di depan matanya Ammar melihat ini keluarganya, ayah ibunya dibunuh. Namanya Ammar bin Yasir, memang budak, dia memang hamba sahaya. Oleh majikannya, oleh tuannya disuruh pindah agama lagi. Bapaknya disuruh pindah agama, nggak mau, akhirnya mati direbus. Ibunya nggak mau pindah agama, akhirnya mati juga, ditusuk. Ditusuk kemaluannya sama tuannya. Ini pengorbanan keluarga Ammar bin Yasir. Kemudian giliran Ammar bin Yasir. Ayo, mau tinggalkan agama Muhammad atau mau ikut mati kayak bapak ibu? Kata Ammar bin Yasir, iya, saya tinggalkan agama Nabi Muhammad. Ya udah, kamu selamat, kata tuannya. Nah setelah itu langsung datang kepada Rasulullah Ammar. Ya Rasulullah, gimana saya takut, saya iman kepada Allah, iman kepada engkau, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, tapi saya takut mati, saya takut dibunuh seperti bapak ibu saya. Bagaimana saya ini, apakah saya dosa? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, tidak dosa, enggak apa-apa. Orang yang menyembunyikan keimanannya, orang yang menyembunyikan keislamannya untuk menyelamatkan nyawanya, ini diperbolehkan dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, boleh, nggak apa-apa. Namanya siasat, Pak, siasat. Jadi jangan bego-bego amat gitu ya. Yang bego-bego amat udah tahuan bapaknya mati, ibunya mati, terus ntar yang menyembah Allah siapa kalau mati semuanya? Ntar yang menyebarkan Islam untuk keluarga Yasir, untuk keluarga Ammar siapa kalau semuanya mati? Nah, jadi ada akalnya dikit ya, jadi jangan bego-bego amat. Boleh, kata Rasulullah, orang yang punya siasat atau punya taktik menyembunyikan keislamannya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa atau darurat, boleh. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat nggak boleh, Pak. Apalagi kita sudah mayoritas, apalagi kita wajib punya syiar Islam, nggak boleh sembunyi-sembunyiin. Diajak ngaji, enggak kata Ustadz, nyembunyiin Islam. Nah, Islam ini udah Islam segini ramainya disembunyiin segala. Jangan, kalau keadaannya keadaan yang sudah mayoritas dan butuh syiar, maka harus ditampakkan Islam. Kalau darurat boleh, seperti Ammar bin Yasir. Ini golongan hamba sahaya, golongan yang disebut sebagai fuqara'il muslimin, orang-orang fakir muslimin yang dulu di dunia jadi bahan ejekannya orang-orang kafir, jadi bahan ejekannya Abu Jahal, ya As bin Wa'il dan lain sebagainya. Kemudian ada Bilal juga begitu. Bilal ini namanya Bilal bin Rabah, seorang budak juga, ikut agama Nabi Muhammad. Akhirnya disiksa, dibunuh pelan-pelan. Bunuhnya nggak langsung ditusuk, diikat tangan dan kakinya, dicancang di tengah lapangan. Panas, Pak, panas. Kalau di sini kan dingin, AC berapa PK. Ini mah di luar, panas banget, dicancang, badannya ditindih batu. Bilal pada waktu itu ahad. Bilal menyebut Esa, maksudnya tidak mau menyebutkan Allah dan tetap dipaksa dan diancam untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Bilal gak mau. Ini Bilal bin Rabah. Kemudian ada Suhaib, demikian juga Suhaib ini juga golongan orang-orang fakir atau miskin yang kemudian melarikan diri ke Madinah karena takut ancaman orang-orang kafir. Namanya Suhaib ini termasuk orang-orang fakir yang juga dikejar-kejar oleh dedengkotnya orang kafir, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Suhaib akhirnya
lari dan dia ke Madinah, namanya Suhaib. Nah, satu lagi Salman. Menurut beberapa penjelasan, diantaranya Hasyiah As-Sawi, Salman ini dikoreksi. Di sini Salman di sini kita kenal Salman Al-Farisi. Mungkin Bapak pernah dengar Salman Al-Farisi. Salman ini tidak termasuk, walaupun Salman termasuk fuqara'il muslimin, termasuk orang-orang fakir kaum muslimin, tetapi dia tidak dalam konteks ayat ini. Karena yang dimaksud orang yang dijadikan ejekan atau bahan olok-olokan kafir Mekah pada waktu itu berarti orang-orang muslim yang miskin yang ada di Mekah. Sedangkan Salman ini memang fakir, tapi Salman Islamnya di Madinah. Salman yang kita kenal dengan Salman Al-Farisi ini bukan di Mekah Islamnya. Dia adalah orang Faris. Faris itu sekarang Persia. Persia itu sekarang Iran. Salman Al-Farisi. Ini Islamnya bukan di Mekah, Islamnya di Madinah. Jadi dikoreksi di sini oleh beberapa hasyiah atau oleh beberapa komentator dari tafsir Jalalain menyebutkan ini mungkin sabqul qalam atau mungkin kelewatan atau kekeliruan dari Imam Jalalain menyebutkan Salman. Padahal Salman tidak termasuk orang-orang muslim miskin yang ada di Mekah, bukan. Salman ini ada di Madinah. Salman Al-Farisi sahabat Nabi yang ada di Madinah, orang fakir juga, miskin. Salman Al-Farisi ini yang punya ide bikin khondak. Khondak itu Bapak parit. Jadi sekarang banyak tuh parit bikin PDAM. Kayak model begitu, khondak. Cuma lebar dan pakai beko dia mah. Zaman dulu nggak pakai beko, gali. Dibikin parit sebagai benteng pertahanan Madinah pada waktu itu. Namanya khondak. Usulnya usul dari Salman Al-Farisi. Alatnya alat seadanya. Bikin parit supaya orang-orang kafir Mekah, kaum musyrik Mekah dengan sekutunya banyak. Ada orang-orang Yahudi yang sudah keluar dari Madinah karena dia konspirasi atau bekerja sama dengan orang-orang musyrik, dikeluarin sama Nabi dari Madinah. Akhirnya bersekutu, bekerjasama menyerang kota Madinah. Ini dibikin hondak, parit selebar ukuran yang kira-kira tidak bisa dijangkau kuda. Jadi kuda cakep kayak gimana pun nggak bakal bisa ngelewatin itu. Begitu juga orang pasti jatuh di situ. Dalamnya juga begitu. Dalamnya dibuat ukuran yang kira-kira orang tidak akan mampu buat naik dengan cepat. Kalaupun naik pasti lambat dan segera jatuh lagi pasti. Namanya khondak. Ini ide dari Salman Al-Farisi. Dia di Madinah. Nah, adapun Ammar, Bilal, Suhaib, betul. Ammar, Bilal, Suhaib ini adalah orang-orang Islam dari golongan hamba sahaya, orang miskin memang, fakir miskin, yang dulu di Mekah sering dijadikan olok-olokan oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang seperti Abu Jahal, As bin Wa'il, kemudian ya ada Abu Jahal, ada As bin Wa'il, banyak di dekat-dekat orang-orang kafir pada waktu itu yang mengolok-olok orang Islam, yang dijadikan bahan olokan karena mereka orang miskin, saudara. Ini kalau kata orang kafir, ini nabi apa? Nabi begini, model pengikutnya semuanya orang miskin semuanya. Nabi pengikutnya sih bukan bangsawan, pengikutnya hamba sahaya semua. Padahal memang seperti itu. Yang namanya nabi, rasul, ini pasti kebanyakan pengikutnya adalah orang miskin, orang-orang yang termasuk kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Walaupun ada juga yang pengikutnya bangsawan, seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu bangsawan, orang kaya. Dan hobinya Sayyidina Abu Bakar bayarin orang. Kalau orang nganggur nggak punya kerjaan, itu dikasih duit sama dia. Di sini ada yang begitu ya. Apa Sayyidina Umar kasih, sama Sayyidina Abu Bakar maksud saya, dibagi duit. Kemudian hobinya juga beli budak yang Islam. Kalau udah dibeli, dimerdekakan. Ini Sayyidina Abu Bakar. Termasuk Bilal bin Rabah yang membelinya dari tuannya, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli, dibebaskan, dimerdekakan Bilal.
Lalu pada periode berikutnya Bilal ini jadi muadzinnya Rasulullah, jadi orang yang azan di atas Ka'bah, azan muadzinnya Rasulullah. Namun kebanyakan adalah orang-orang miskin, pengikut Nabi Muhammad, orang Islam pada waktu itu kebanyakan orang miskin di Mekah dijadikan bahan olok-olokan oleh kafir Quraisy. Di neraka yang namanya hobi, orang-orang kafir itu hobinya kan ngolok-olok, mengejek. Di neraka masih kekurangan juga dia pengen ngejek lagi, mana nih orang yang dulu jadi bahan olok-olokan kami, mana yang dulu jadi bahan ejekan kami, harusnya dia masuk neraka juga. Dia orang miskin, masa kami orang-orang yang dulu kaya masuk neraka, dia kagak. Pengennya dia begitu, tapi ternyata tidak. Allah menginginkan orang-orang miskin yang iman kepada Nabi Muhammad ini Allah selamatkan. Qul innama ana mundzirun wa ma min ilahin illallah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Qul, katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, li kuffari Makkah, kepada orang-orang kafir Mekah, innama ana mundirun, sesungguhnya aku hanyalah mundirun, orang yang memberikan peringatan. Mundir itu artinya mukhawif, orang yang memberikan peringatan, yang menakut-nakuti bin nari, dengan neraka. Wa ma min ilahin, dan tidak ada satupun Tuhan illallahu, kecuali Allah, al-wahidul qahhar, al-wahidu yang maha esa, maha satu, al-qahharu yang maha memaksa, yang maha menang, li khalqihi, kepada makhluknya Allah. Allah Rabbus samawati adalah Tuhan langit, Allah adalah Tuhan beberapa langit, wal ardi, dan Tuhannya bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi. Al-azizu, Allah yang menang, al-ghalibu ala amrihi, maksudnya Allah yang menang atas perintahnya. Al-ghaffaru, dan Allah yang maha mengampuni li auliyaihi, kepada para kekasih Allah. Setelah ayat 63, ayat 64 tentang perseteruan orang-orang penghuni neraka, kemudian di sini ditegaskan kembali Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, innama ana mundir, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya memperingatkan, aku hanya memberikan kabar buruk untuk kalian. Bapak-bapak sekalian, Nabi itu punya fungsi sebagai mundir, tapi juga punya fungsi sebagai basyir. Kadang disebut sebagai nadhir atau mundir, sama, pemberi peringatan. Kadang disebut sebagai basyir, pakai shin, basyir atau mubasyir. Basyir atau mubasyir, pemberi kabar gembira, pemberi kabar baik. Kabar baik untuk orang-orang bertakwa, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihal abwabuha. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang istiqomah dalam ketakwaannya, nanti masuk surga, dibuka pintu-pintu surga untuk mereka. Malaikat mengucapkan salamun alaikum, selamat, sukses kalian hidup di dunia. Ini adalah hadiah dan pemberian dari Allah untuk kalian orang-orang bertakwa. Itu namanya kabar gembira. Nabi disebut sebagai basyir atau mubasyir, orang yang memberikan kabar gembira. Nah, di sini Nabi disebut sebagai mundir. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah mundir, aku hanyalah pemberi peringatan. Kenapa hanya mundir saja? Karena yang mukhatab atau yang diajak bicara adalah orang kafir. Ya, orang kafir mah jangan dikasih kabar gembira, tapi dikasih kabar yang menakutkan. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah pemberi peringatan yang memperingatkan kalian tentang pedihnya neraka, yang memperingatkan kepada kalian tentang sulitnya
hidup di neraka nanti. Nah, ini yang dimaksud innama ana mundir. Jadi hanya memberikan peringatan. Dengan ayat sebelumnya apa hubungannya? Ayat sebelumnya menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang pertikaian mereka, orang-orang kafir di neraka, penghuni neraka semuanya bertikai. Nah, itu adalah bentuk indar atau bentuk peringatan, kabar buruk atau kabar yang menakutkan untuk mereka orang-orang kafir. Nanti neraka disampaikan oleh Nabi Muhammad, hati-hati. Lalu ditegaskan juga di sini, ma min ilahin illal wahidul qahar, illallahul wahidul qahar. Tidak ada satupun Tuhan selain Allah yang esa dan juga yang menang, yang esa dan juga yang maha menang terhadap makhluknya. Nah, saudara sekalian, ilahun kadang disebut dengan min, seperti wama min ilahin, kadang enggak pakai min. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang dijadikan sandaran atau dijadikan andalan satu-satunya. Itu Tuhan yang sesungguhnya seperti itu. Tuhan adalah segala sesuatu yang menguasai manusia. Nah, kalau ada orang dikuasai oleh kontrakan, berarti Tuhannya kontrakan. Kalau ada orang dikuasai oleh toko, Tuhannya toko. Berarti Tuhan itu segala sesuatu yang menguasai seseorang. Nah, itu semuanya tidak ada. Ma min ilahin, tidak ada satu pun Tuhan illallah, kecuali Allah. Jadi harus dinafikan atau harus dihabisin semuanya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kontrakan bukan Tuhan, toko bukan Tuhan, pasar bukan Tuhan, dagangan bukan Tuhan, kerjaan bukan Tuhan, semuanya bukan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allahul Wahidul Qahar. Sifatnya di sini Allah wahid, Allah itu satu, dan Allah Qahar, Allah itu maha menang. Sering saya sampaikan, Tuhan itu pasti satu, saudara. Kalau banyak pasti bukan Tuhan. Kontrakan biar bisa jalan terus, oh berarti harus dibangun. Berarti harus ada dana yang masuk lewat mana? Oh, lewat usaha yang satunya lewat toko. Berarti antara kontrakan dengan toko saling menyokong. Atau dengan yang lain, itu berarti bukan Tuhan. Karena butuh bantuan. Tuhan pasti satu. Atau bentuk-bentuk yang abstrak lagi, misalnya ada yang katanya menguasai, tapi dia lebih dari satu. Yang satu saling membantu dengan yang lainnya. Buat ngurusin alam semesta, itu dia saling membantu. Yang menciptakan namanya Tuhan A, yang ngurus ntar lain lagi Tuhan B, yang rusak nanti lain lagi Tuhan C. Berarti tiga-tiganya bukan Tuhan. Berarti tiga-tiganya panitia. Kalau panitia kan rame-rame, tiga-tiganya panitia, ada sekretaris, ada bendahara, ada tua. Berarti bukan Tuhan semuanya. Tuhan pasti wahid. Dan ini akal kita pasti menghukumi seperti ini. Akal kita pasti menetapkan bahwa Tuhan pasti satu. Kalau lebih dari satu pasti bukan Tuhan. Pasti tiga-tiganya itu paguyuban. Ya, paguyuban, ormas apa-apa dah pokoknya. Yang namanya rame-rame, ngurusin begitu aja rame-rame, kan namanya bukan Tuhan. Kalau ngurusin rame-rame itu namanya lemah semuanya. Tuhan pasti satu. Nah, Islam ini membawa tauhid yang juga merupakan ajaran pokok dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Pasti Allah Al-Wahid Al-Qahhar, yang maha menang. Maksudnya maha menang di sini tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun apapun itu yang bisa menganulir putusan Allah, yang bisa mendikte atau mempengaruhi keputusan Allah. Gak bisa. Sekalipun itu para nabi, gak bisa. Misalnya ada nabi doa kemudian Allah kabulkan, itu bukan berarti nabi ngatur Tuhan. Itu kebetulan doanya nabi bersamaan dengan iradah Allah atau dengan kehendak Allah. Itu doanya nabi, apalagi doa kita. Jangan terus punya angan-angan atau jangan terus punya dugaan bahwa kalau saya doa ini Tuhan pasti kabulkan, berarti Tuhan nurut sama saya. Enggak. Kebetulan
doa sampean itu pas dengan iradah Allah. Lagi kebetulan aja yang dorong sampean doa emang siapa mas? Ya Allah. Ya iya. Jadi sebenarnya Allah punya kehendak, iradah. Allah punya kehendak atau keinginan sampean dapat duit misalnya, dapat duit sekian. Nah, habis itu baru oleh Allah digerakkan hati sampean buat ngangkat doa, buat ngangkat tangan terus doa. Jadilah itu yang namanya iradahnya hamba sesuai dengan iradahnya Allah. Bukan Allahnya didikte, bukan. Tetap Allah Ghaffar, Allah tetap Qahhar, Allah tetap menangan, nggak bisa didikte. Ya kalau mau didikte atau kalau mau menang-menangan, kalau mau main pengaruh-pengaruhan, kan Nabi Muhammad yang paling dicinta oleh Allah, kekasih Allah. Itu harusnya Nabi Muhammad bisa bikin pamannya masuk Islam. Harusnya Nabi Muhammad itu bisa bikin supaya orang-orang yang pengen dijadikan Islam itu Islam semua. Kayak Abu Jahal, pengennya Nabi Muhammad mah Islam semua itu, selamat semuanya. Tapi nggak bisa Muhammad. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nggak bisa Muhammad. Tetap Allah itu wahid, Allah itu qahhar, satu dan menangan, nggak bisa diatur-atur. Tuhan yang benar-benar itu, benar-benar Tuhan. Kalau bisa diatur-atur berarti namanya bukan Tuhan. Kemudian di sini sifat dari Allah, sifat satu-satunya Tuhan, Rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma, yang merawat langit dan merawat bumi dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Dalam bahasa Arab itu saudara, kata al-ard itu bumi. Bumi ya bumi yang kita pijak ini. Kemudian kata as-samawat, samawat langit, itu bukan hanya langit yang ada di atas, bukan hanya langit yang kita kadang sebut sebagai angkasa, bukan hanya itu, tapi meliputi angkasa. Langit dalam bahasa Arab as-sama atau as-samawat jamaknya ini meliputi ma yuhitu bil ardi minal awalin ulwiyah, min awalina ulwiyati. Semua yang meliputi bumi, semua yang ada di seputaran bumi atau meliputi bumi, ada di sekitar bumi, itu adalah langit, yaitu alam-alam yang lebih tinggi dibanding bumi. Jadi bukan hanya angkasa, pokoknya yang bukan bumi itu adalah langit. Makhluk yang bukan bumi itu adalah langit. Contoh ini Pak, termasuk diantara pengertian sama, termasuk pengertian langit, bukan hanya langit yang angkasa, pengetahuan yang tidak kita temukan di bumi, tidak temukan dalam alam konkret, itu adanya dalam pikiran. Seperti konsep sebab akibat misalnya Pak, kan kita tahunya air sama aus, habis itu hilang. Ada air, kemudian ada haus, disiram pakai air, hilang. Itu sebenarnya nggak nyambung. Kemudian yang menyambungkan sebab air, maka akibatnya hilang haus. Yang menyambungkan itu akal kita. Dan itu hukum sebab akibat nggak ada di bumi. Hukum sebab akibat nggak ada di alam konkret. Saya tanya sama Bapak, emang sebab adanya di kolong karpet apa di dalam botol aqua sebab itu? Nggak ada pasti. Itu yang menghukumi sebab akibat adalah pikiran. Nah, pikiran ini termasuk alam yang lebih tinggi dibanding alam kasat mata atau alam konkret. Jadi langit yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu selain bumi yang meliputi bumi, baik langit yang namanya angkasa tadi ataupun langit yang berupa pikiran, langit yang berupa hukum-hukum yang lebih tinggi. Itu semua Tuhannya adalah Allah, satu-satunya Allah. Dan sifat berikutnya Allah Al-Aziz Al-Ghaffar, Allah yang maha menang dan Allah yang maha mengampuni. Maha menang melawan musuh-musuhnya, maha menang untuk memutuskan ketetapan-ketetapannya. Nggak ada yang bisa campur tangan, nggak ada yang bisa menganulir. Kalau Allah bilang hujan, kalau Allah bilang panas, nggak ada yang bisa ngatur. Itu namanya Al-Aziz. Tapi Allah juga Al-Ghaffar, Allah juga yang maha pengampun kepada hamba-hambanya yang bertaubat.
Ini beberapa sifat Allah. Pertama yang paling penting adalah wahid itu. Yang paling penting prinsipnya adalah wahid, tauhid. Yang penting kita tahu bahwa Allah satu gitu. Nah setelah itu Allah punya sifat-sifat yang sempurna seperti yang disebutkan di sini. Jadi prinsipnya yang paling penting pegang dulu sifat Allah yang namanya wahid atau wahdaniyah. Nah setelah itu ada sifat-sifat lain, tentu sifat yang sempurna. Qul huwa nabaun azim antum anhu mu'ridun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.